Assalamualaikum, selamat sore kawan-kawan pencinta sawit dimanapun berada. Sore hari ini kita bersua kembali setelah 1 minggu saya tidak upload video kawan-kawan ya, karena ada pekerjaan. Ya jadi untuk minggu ini kita sedikit tertunda untuk bikin video tentang kelapa sawit kan kawan. Nah pada sore hari ini kita ada kesempatan kembali untuk bikin video mengenai kelapa sawit yang tidak seragam pertumbuhannya di satu lahan kita kawan-kawan ya. Karena kan banyak kita menemukan pertumbuhan kelapa sawit yang kerdil dalam satu lahan kita. Jadi menyebabkan ketidakseragaman pertumbuhan kelapa sawit di kebun kita. Untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk membantu perkembangan channel ini dalam memberikan informasi-informasi seputar kelapa sawit unggul maupun non unggul kawan-kawan. Ini salah satu pokok perdana yang saya perlihatkan kawan-kawan di depan kita ini. Adalah salah satu pokok yang pertumbuhannya tidak tidak sesubur pokok yang lain kawan-kawan. Padahal ini perlakuannya sama. Tuh, perlakuannya sama. Sama-sama bersih piringan, sama-sama dipupuk, sama-sama sama-sama dosisnya, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, takarannya sama semua. Nah, tapi mengapa yang satu ini bisa terlihat kerdil kawan-kawan? Jadi kalau setelah saya perhatikan kawan-kawan ya, kelapa sawit ini banyak sekali faktor yang menyebabkan ketidakseragaman dalam satu lahan itu ya. Yang pertama pengendalian drainase air. Nah yang kedua rendahnya pH tanah ya. Selanjutnya faktor bibitnya kan kawan. Nah itu. Jadi dalam satu tandan itu kan kawan, jika kita bikin bibit dalam satu tandan itu, jadi di setiap brondol itu punya adaptasi lahan yang berbeda-beda kan kawan. Nah inilah yang sulit kita atasi. Contohnya yang seperti ini kan. Nah ini saya ganti. Ini saya ganti kemarin karena kerdil ya. Tuh. Ini saya ganti karena kerdil. Nah. Dan yang satu itu juga agak sedikit kerdil karena faktor itu rawa-rawa kan kawan. Kapan musim hujan itu akan terendam. Nah itulah menyebabkan sistem akarnya tidak maksimal untuk mengendalikan zat asam yang ada di dalam tanah itu kan ya, karena itu terendam terus. Itu yang menyebabkan dia kerdil. Dan yang satu ini dia kerdil kemarin. Dan setelah saya ganti, bisa kalian lihat nih, subur hijau. Kalau saya lihat, kalau saya amati ya, ini adalah faktor bibitnya yang tidak cocok ditanam di tempat ini kan. Nah, yang saya tumbang ini kan kemarin itu kerdil dan saya ganti subur. Nah, padahal ini belum dipupuk kan. Nah, berarti adaptasi bibit itu tidak sama semua kan. Dalam satu tandan itu bisa berbeda adaptasinya ya. Brondol ini adaptasinya ini, brondol ini adaptasinya ini. Nah, seperti itu yang saya amatikan kawan. Ya. Karena kemarin ini bibitnya juga bibit unggul, sama-sama PPKS yang ambil. Dan tidak normal pertumbuhannya, kerdil, berbuah. Cuma kerdil batang. Dan saya ganti sama yang baru. Nah, ini subur. Berarti ini faktor bibit bukan faktor tanah. Ya. Ini faktor bibit. Jadi bibit itu yang tidak cocok ditanam di tempat yang ini. Nah, itu yang kan ya. Jadi banyak sekali yang menyebabkan ketidakseragaman pertumbuhan tanaman kita di dalam satu lahan.